Alam semesta sudah ada sejak 13,75 miliar tahun yang lalu, di mana semua bermula dari adanya Big Bang, yaitu ledakan besar yang menyebabkan awal mula terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang mengatakan kalau alam semesta ini dimulai dari satu titik ruang waktu yang sangat panas dan padat yang kemudian mengembang hingga membentang jauh dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, membentuk alam semesta tempat kita menjalani kehidupan kita. Meski sudah mencapai miliaran tahun sejak peristiwa Big Bang, alam semesta masih terus mengembang sampai detik ini dengan kecepatan yang mengecil menjadi lebih terukur. Mungkin dalam beberapa ratus tahun ke depan, beberapa ribu tahun ke depan, atau mungkin beberapa miliar tahun ke depan, alam semesta bisa saja menjadi hancur yang menandakan terjadinya kiamat. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana alam semesta ini akan hancur dan terjadinya kiamat. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita mulai dulu intronya. Teori pertama yaitu matinya bintang-bintang. Mungkin selama ini kita sering kesal dengan panas teriknya matahari yang sangat menyengat di siang bolong kan? Panas yang sangat membuat kita kepanasan. Makanya banyak orang yang berharap cuaca menjadi berawan supaya panas matahari gak terik-terik amat dan menjadi adem. Matahari sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Meski jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi, tanpa matahari gak akan ada kehidupan di bumi. Matahari adalah sebuah bintang, di mana bintang pasti akan mati suatu saat nanti. Kalau menurut Life Science, matahari diprediksi akan mati sekitar 7-8 miliar tahun lagi. Iya sih, kita tahu kalau buat ukuran umur manusia, rentang waktu itu sangat-sangat lama. Namun, kalau dilihat dari ukuran alam semesta, umur matahari nggak akan lama lagi. Semakin mendekati masa akhir hidupnya, hidrogen yang mengalami reaksi fusi menjadi helium pada inti matahari akan semakin berkurang jumlahnya. Pada tahap pertama, permukaan bumi akan mengalami panas setinggi 50-60 derajat Celcius. Tanaman akan mati, es akan mencair, dan tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk lain dalam rantai makanan. Pada tahap kedua, panas bumi menjadi 100 derajat Celcius. Panas seperti ini, manusia akan membuat bunker bawah tanah untuk menghindari panasnya matahari. Memasuki tahap ketiga, bumi menjadi semakin panas dan sangat panas. Bunker bawah tanah pun sudah tidak bisa menahannya dan manusia akhirnya akan mati. Tahap selanjutnya matahari akan membesar dan akan menelan semua planet-planet di tata surya. Lama-kelamaan helium habis dan matahari kehabisan dayanya, lalu mengecil menjadi bintang Katai Putih. Akhir hidup dari matahari menandakan kiamat bagi tata surya kita. Dan apabila semua bintang di alam semesta mengalami hal yang sama seperti matahari, maka siklus ini akan menandakan kiamat bagi alam semesta. Teori kedua yaitu Big Freeze atau Heat Death. Teori ini adalah kelanjutan dari matinya bintang-bintang di alam semesta. Ketika alam semesta makin tua, bintang-bintang yang menerangi alam semesta akan bernasib sama seperti di teori sebelumnya. Lama-kelamaan, alam semesta semakin dingin karena tidak mendapatkan panas dari bintang-bintang yang ada. Dalam skenario kiamat ini, alam semesta ini akan tetap mengembang. Bayangkan saja, kita berada di suatu tempat yang makin lama makin membesar, tetapi dengan sumber panas yang semakin berkurang. Kalau hal ini terjadi, maka suhu alam semesta makin lama makin rendah dan membuat semuanya menjadi beku. Teori ketiga yaitu Big Rip. Big Rip masih sama seperti teori Big Freeze, namun Big Rip jauh lebih ekstrim. Dalam teori ini, diyakini bahwa adanya keberadaan energi gelap yang besar dan misterius. Energi ini membuat alam semesta terlihat seperti selalu malam hari. Energi gelap ini juga menentang gaya gravitasi sehingga membuat alam semesta menjadi memuai tanpa batas. Teori keempat yaitu Big Crunch. Big Crunch adalah teori yang berlawanan seperti Big Freeze. Kalau dalam Big Freeze, alam semesta akan mengembang sangat cepat sehingga terjadinya kiamat dengan energi yang sangat sedikit. Nah, dalam Big Crunch, alam semesta kita pada suatu saat nanti akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Kalau penyusutan ini terjadi, semua planet, bintang, meteorit, dan benda-benda lain di alam semesta akan saling bertabrakan. Dan lama-kelamaan, alam semesta ini akan tertarik dan hanya menyisakan lubang hitam besar saja. Teori kelima yaitu Big Bounce. Saat teori lain menggambarkan kiamat dengan cara mengerikan dan suram, lain halnya dengan Big Bounce. Menurut teori ini, justru kiamat itu nggak ada loh. Yap, bagi yang meyakini Big Bounce, bukan hanya makhluk hidup saja yang bisa bereinkarnasi. Alam semesta juga bisa bereinkarnasi.
Dalam teori ini disebutkan bahwa alam semesta akan mengalami siklus penciptaan berulang. Dimulai dari Big Bang yang membuat alam semesta menjadi mengembang dan bervariasi kayak sekarang ini, kemudian alam semesta lama-kelamaan akan menyusut, kemudian mengalami Big Crunch, meledak seperti Big Bang dan melahirkan alam semesta baru. Dan siklus ini akan terus berulang. Cukup masuk akal sih ya, soalnya habis Big Crunch memang bisa aja ada Big Bang lain dan akan ada kehidupan lain. Malah bisa saja kita ini hidup bukan di alam semesta yang pertama. Alam semesta ini begitu luas dan menyimpan banyak misteri. Sampai sekarang pun kemampuan otak manusia belum bisa menjangkaunya. Kalau dari kalian sendiri lebih masuk akal teori yang mana nih? Coba yuk tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.